Mbak tanya di kontrakan mau ngapain? Kerja juga nggak bisa ya teh ya, kan di bawah umur. Nggak bisa ya, dibawa anak di bawah umur. Yang kerjain bisa dipenjara. Iya, bener nggak Mbak selalu Mbak ngomong kayak gitu? Nggak boleh anak di bawah umur kerja, tugasnya sekolah. Nah kalian mau di sekolahin tapi malah kayak gitu. Ini Mbak nggak kurang-kurang nasehatin kalian kan? Memang 3 bulan belakangan ini kalian nggak ada sama sekali komunikasi ke Mbak. Boya boro-boro nanya Mbak apa kabar Mbak sehat apa gimana? Nggak ada tuh. Mbak lah sebagai kakak kalian aja pusing bingung mau seperti apa lagi ngedidik kalian. Apalagi Teh Novi. Harusnya kalian bersyukur. Kayak kita dirawat dengan baik sama orang, dianggap kita tuh sebagai keluarga. Kita juga harus tahu diri. Tuh ngomong ke Mbak, selalu ngechat ke Mbak mau pulang ke kontrakan. Mbak tanya di kontrakan mau ngapain? Kerja juga nggak bisa ya teh ya, kan di bawah umur. Nggak bisa ya, dibawa anak di bawah umur. Yang kerjain bisa dipenjara. Iya, bener nggak Mbak selalu Mbak ngomong kayak gitu? Nggak boleh anak di bawah umur kerja, tugasnya sekolah. Nah kalian mau di sekolahin tapi malah kayak gitu. Yang punya kontrakan anaknya udah ngomong, kan teman kalian. Kalian tahu nggak kondisi kontrakan di sana? Baru 2 hari lalu Mbak ke sana. Udah nggak layak, bukan layak, semua pakaian tuh udah di bawah semua, udah campur sama piring semua segala macam, udah baunya udah nggak karuan. Mbak aja mau pingsan Mbak di situ. Orang kontrakan bilang suruh dikosongin karena mau ada yang ngontrak. Mbak nggak ada waktu buat bolak-balik ke sana. Buat makan aja Mbak masih susah. Kontrakan siapa yang mau bayar? Sekarang Mbak tanya, siapa yang mau bayar kontrakan? Kalian mau kerja? Nggak ada yang mau nerima kalian mau kerja. Kan Mbak nggak kurang-kurang nasehatin kalian kan? Memang 3 bulan belakangan ini kalian nggak ada sama sekali komunikasi ke Mbak. Boya boro-boro nanya Mbak apa kabar Mbak sehat apa gimana? Nggak ada tuh. Mbak sekarang dibebanin sama si di kontrakan nih, Mbak dibuat pusing sama si kakak kalian, susah diatur, terus kalian di sini juga susah diatur. Mbak lah sebagai kakak kalian aja pusing bingung mau seperti apa lagi ngedidik kalian. Apalagi Teh Novi. Harusnya kalian bersyukur. Kayak kita dirawat dengan baik sama orang, dianggap kita tuh sebagai keluarga. Kita juga harus tahu diri. Mau berubah atau mau tetap kayak gini? Emang susah ya belajar ngaji? Kan walaupun nggak bisa juga kan diajarin. Nanya. Mbak dulu kalau diajarin ngaji sampai pakai kayu. Terus jawabnya juga yang sopan. Mbak Isma kan emang kewajibannya setoran surat, Iya. setoran hafalan. Itu kan emang kewajiban kerjaan dia, saya suruh. Kalian kalau sekolah juga, ini sekolahnya homeschoolingnya juga agama. Masa kalian nggak ada bekal sama sekali, gimana? Karena mereka udah pacaran, Mbak. Jadi kayaknya agak kurang masuk ketika kita memberikan omongan baik atau nasihat, kasih masukan yang benar-benar kalian gini, nanti lain kali gini. Nggak bisa, udah punya pacar karena intens banget. Kita tahu nih mereka deket sama pacar-pacarnya. Dan mayoritas juga saya tahu nih teman mereka juga lingkungannya di sana. Jadi mereka mau mikirnya balik lagi ke sana. Pacarnya juga orang sana. Jadi apa sengaja gitu mereka
bikin kita kesel di sini supaya dibalikin ke sana atau gimana sih nggak tahu sih, tapi yang jelas nggak bisa Mbak kita bilangin dengan cara yang baik, kan saya juga nggak mungkin keras-keras sama orang gitu Mbak. Jadi makanya udah pada nyerah kan, kayak nih kok lama-lama bikin pegal hati, itu sakit hati juga di omongan mereka, mulutnya mereka tuh jahat juga. Misalnya nggak kenal sama suaminya Mbak April, ngatain suaminya Mbak April kan nggak masuk akal gitu loh. Kenapa bisa sejahat itu? Gitu. Jadi ya saya nggak tahu nih kok saya kembalikan lagi Mbak Uti, gimana Mbak Uti? Kalau dari yayasan kalau seperti ini biasanya kan karena ada keluarganya, dibalikin lagi ke keluarganya. Oke. Gitu, itu memang udah SOP. Dan biasanya pun itu standar dari dinas sosial juga seperti itu. Kalaupun kita reunifikasi, ada keluarganya ke keluarganya. Oke. Seperti itu. Aku sih terserah ya, karena kan yang di sini kan bukan saya nggak tinggal di sini. Karena jujur aja Mbak, kemarin kita lihat di apartemen, yang saya harapkan adalah mereka bisa bantu saya lagi bantu orang, ya saya harap dibantu juga gitu, karena saya punya keterbatasan. Masa hal kayak gitu, anak-anak saya yang adik-adiknya yang kecil, 2 tahun, 3 tahun, masa sih nggak diperhatiin? Mereka main apa, yang aduh, saya sampai ngeliatnya kok bisa mereka diem aja nggak ada hati. Kayak gimana sih, jangan gitu. Ayo kita duduk yuk nonton gitu. Enggak, mereka main handphone, sambil nonton, mandinya juga pada siang-siang, saya lihat di CCTV semua Mbak. Gitu, jadi saya mikirnya, pas di Aceh mana sinyal susah lagi, saya mau buru-buru pulang aja, bukan saya tenang malah jadi saya kepikiran gitu loh. Nah makanya ini ada rapat ya Mbak kemarin, ini ada rapat seperti apa, tapi emang merekanya sendiri emang nggak mau tinggal sama kita gitu. Saya merasa mereka sendiri tidak mau tinggal sama kita karena mungkin mereka berpikir kita banyak aturan, padahal kita aturan juga yang terbaik untuk mereka. Seperti itu, aku sih itu aja Mbak. Mungkin kita punya keterbatasan ya Mbak, tidak bisa merhatiin 24 jam, saya kan juga di jalan Mbak. Jangan sama mereka, sama anak aja juga saya nggak bisa 24 jam, tapi saya usahakan Mbak mungkin boleh tanya sama mereka, saya usahakan kalau pergi, kalau apa, itu pasti saya utamakan, ajak. Iya, saya tahu. Gitu, nah saya nggak tahu dengan sikap mereka kayak gini, apa sengaja atau emang dia punya rencana lain gitu ya, mungkin Mbak yang bisa bilang, tapi yang jelas karena dia nggak mau juga, jadi kita tidak bisa maksakan keadaan sih Mbak. Gitu, mungkin biar mereka tinggal sama saudaranya dulu, biar compare ya tinggal di sini seperti apa, di rumah saudaranya seperti apa gitu, biar dilihat juga tinggal di sana gimana, di sini gimana gitu, biar mungkin ada rasa syukur juga dalam hatinya. Soalnya saya tanya rasa syukur seperti apa, mereka pun nggak bisa menjelaskan apa rasa syukurnya gitu. Mungkin di kontrakan sana kan saya jelasin di kontrakan sana seperti apa. Sekarang kalian ada kamar sendiri, kamar sendiri, private, nggak dicampur sama yang lain gitu. Kamar mandi juga bagus, rapi gitu. Masa sih hal kayak gitu tidak ada di hatinya tuh? Bisa bedain. Itu loh Mbak. Saya kan dijelasin bapaknya juga dipenjarakan juga lama Mbak, bukan setahun 2 tahun. Di kemungkinan ini bisa 15 tambah sepertiga, itu sekitar 20 tahunan gitu. Nah makanya ya katanya ada Pak Dinya dan saudara lain yang mungkin boleh dibicarakan sama mereka untuk mereka tinggal di sana seperti apa sih, bicarakan sama Mbak Uti sih Mbak kalau dari saya. Karena kalau yang benar-benar mau ya Mbak tinggal sama kita, itu dia akan benar-benar open hatinya untuk sayang sama kita juga, kan kita sayang sama mereka Mbak. Masa mereka nggak sayang sama kita, kan itu agak aneh ya gitu. Tadi saya juga udah sebelum berangkat ke sini udah telepon Bibi juga. Bibi juga nggak mau. Bibinya itu apa? Bibi itu dari ibu saya sih. Dari ibunya mereka juga. Dari apa Bibi? Maksudnya kakaknya atau adiknya? Adiknya dari ibu. Oh, dari ibu. Pak D nggak mungkin karena udah tua banget ya kemarin ya. Nah nggak tahu nih gimana Mbak, terserah. Ya kalau dari yayasan kan berarti ke keluarga ya Teh. Reunifikasi. Ya reunifikasi ke siapa itu, jadinya? Mungkin ke keluarga dekatnya yang membawa pada saat itu kan kakaknya. Berarti kita kembalikan kepada kakak walinya ya kan. Dari situ kalau misalkan memang kakaknya ini atau keluarga lain tidak bisa mampu untuk menampung, silakan hubungi dinas sosial. Begitu. Nanti diarahkan sama Nanti kita bantu. Kita arahkan ke kita bantu ke dinas sosial. Seperti itu. Saya sih cuma pengennya dia ada rasa syukur dulu. Biar tahu ada rasa syukur dulu nih gimana gitu. Sebenarnya jangan, ya kasihan juga kalau ke dinas sosial Mbak. Jujur aja karena di dinas sosial di sana bisa 300 orang,
200 orang di sana dengan kondisi anak-anak yang terlantar gitu. Dan kasihan kan sebenarnya, saya udah sayang sama mereka tapi mereka nggak sayang sama saya, gimana dong? Jadi harus dikasih arahan dulu gitu. Itu sih kalau dari kami, Mbak. Selain dari ke dinas sosial, apa ada arahan lagi tuh? Kayak Nggak ada, kemarin arahnya dinas sosial doang. Iya, karena kan kita kerjasama sama dinas sosial ya Bu ya. Kita Yayasan Kabupaten Tangerang. Jadi segala sesuatunya kalaupun ini ya kita arahkan ke dinas sosial, ataupun misalkan ada alternatif lain dari keluarga ditaruh di panti atau di pesantren ya itu monggo. Tapi bukan dari kita Iya, nggak bukan bisa. dari kita. Karena ada keluarganya. Iya. Beda halnya kalau tidak ada keluarga, Tidak ada itu keluarga, pertama. betul. Atau yang kedua orang tuanya yang menyerahkan secara langsung. Nah ini kan orang tuanya nggak ada. Ya, betul. Kita nggak bisa. Gitu. Misalnya nih contoh nih anak saya, misalnya Zaila. Kan orang tuanya udah nyerahin ke kita kan. Keluarga besarnya semua udah ada surat-surat Surat-surat notaris dan lain-lain lah ya, betul. gitu ya. Kita pakai legalitas lah intinya. Nah kalau itu beda cerita, kita mau masukin ke pesantren, kita mau kemana itu hak kita gitu. Yang penting kita biayai. Tapi kalau ini nggak bisa, harus dari pihak keluarga langsung. Gitu. Karena memang di awal tidak ada berkas serah terima ya Teh. Nggak ada. Terus Kita cuma pure karena kemanusiaan aja. Kita meniat membantu karena adik ini korban kekerasan. Terus saat pertama kali juga Tenovi bilang kalau di yayasan itu ada aturan. Ya. Dan harus mengikuti, dan selama 4 bulan ini bukan tanpa kita nasihati, ada nasehatin, Mbak Isma juga sering nasehatin saya maupun Mbak April, tapi tidak ada perubahan sampai dengan akhirnya yaitu ngomongin orang lain, terus pakai barang orang lain seperti itu, terus tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya saya paham ya 4 bulan tidak mencukupi 15 tahun ke belakang adik-adik, tapi pengajaran yang dikasih dan diberikan sini sebenarnya cukup untuk mereka untuk berpikir, tapi ditolak. Jadi memang keinginan dari merekanya yang tidak mau. Bebas, dia maunya bebas. Nah di sini memang banyak aturan, dan itu sebenarnya aturannya ya untuk anak-anak juga sih. Kita tidak pekerjakan. Kita hanya membuat dia menjadi lebih baik dan pintar, tapi tidak menerima seperti itu. Nah, karena hal itu makanya kenapa Mbak diundang ke sini ya untuk kita untuk tabayun juga. Terus kita juga udah menjelaskan, tadi Tenovi sudah menjelaskan bahwa ya seperti itu adanya. Jadi adik Melati dan Mawar ini mau kita reunifikasi. Mungkin kalau untuk reunifikasi kita akan ngasih sedikit bantuan ya. Ada sedikit uang, mungkin bisa bantu-bantu Mbak atau seperti apa. Tapi ya ini kemampuan saya sih Mbak, kita nggak bisa karena mereka ini juga menolak, intinya itu yang tadi diceritakan sama Mbak Uti. Jadi yang kita bisa bantu saat ini hanya pemberian materi aja gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Gimana dari Mbak? Ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih ya, untuk saya sendiri kalau buat mampu mereka berdua saya nggak bisa. Ya mungkin mau tidak mau juga saya harus bujuk keluarga di saya. Oke. Ya, berarti untuk dari yayasan stop untuk sampai di sini begitu ya Mbak. Jadi maksudnya kita sudah membantu selama 4 bulan ini, terus membantu juga berbagai hal ya mengenai permasalahan hukumnya. Kita juga udah bantu ke PPA juga untuk ada yang kita konsultasikan secara psikologi gitu. Terus dari keadaan baik ya, dari pulang, maksudnya dari Mbak kesini hantarkan sampai dengan sekarang juga kondisi yang baik. Yaitu mungkin kelanjutannya itu dari rembukan pihak keluarga dan tidak melibatkan yayasan, begitu ya Mbak. Karena pertemuan hari ini adalah pertemuan dijatuhkan untuk reunifikasi kepada walinya yang mengantarkan pertama kali. Dan mungkin dijelaskan juga ya pada saat mereka datang kan juga mereka nggak bawa apa-apa ya Mbak. Jangan sampai nanti ada fitnah, jangan sampai nanti ada gimana-gimana. Jadi kita jelaskan bahwa mereka juga nggak bawa apa-apa.
dan mereka cuma bawa baju sama handphone yang mereka pegang masing-masing gitu. Dan tidak pernah ada yang namanya kita sitah ya Mbak, itu nggak ada, karena mereka sendiri juga tidak mau untuk disitah gitu. Atau kita simpan, besok pagi diambil lagi, itu juga mereka tidak mau, seperti itu. Saya pertama itu minta ke chat. Iya, tapi mereka nggak mau. Seperti itu. Kan kalau saya bisa Mbak, kalau anak kecil, ya Mbak, mungkin 7 tahun, 8 tahun, kita bisa ambil alih sini nggak gitu ya. Tapi kalau mereka 15 tahun, saya takut juga kena mentalnya atau seperti apa. Kita serba salah juga posisinya Mbak, kalau udah remaja kayak gini. Seperti itu sih kalau dari aku. Ya Mbak Uti, ada lagi Mbak Uti yang mau sampaikan? Ya paling itu aja. Sama berarti kalaupun ini barang-barang yang dikemas adalah barang-barang yang dibawa sama Erin dan Mbak Zahra. Selain daripada itu tolong ditinggalkan gitu ya. Saya juga minta maaf ya Teh, udah bikin repot. Nggak apa-apa. Soalnya saya ini sih, saya paham posisi Mbak. Saya ngerti banget, makanya sebenarnya kemarin telepon itu adalah yang terakhir Mbak. Jalan terakhir gitu. Ya, saya juga kecewa sih. Karena udah maksimal ya Mbak, mohon maaf sebelumnya. Mulai dari pengurusan data kita maksimalkan secepat mungkin ya Mbak. Secepat mungkin. Kita pengen ajaran baru ini mereka sekolah dua-duanya biar pinter, biar cepet umurnya. Kan 15, 16, 17 itu cepet Mbak. Jangan sampai dalam waktu 3 tahun ini kan 15, 16, 17 mereka nggak bisa apa-apa. Saya nggak mau, apalagi saya ya yang 3 tahun harus kita kejar. Dan saya udah mikirnya 3 tahun ini harusnya kejar paket ABC cukup untuk ijazah dia mungkin bekerja atau untuk apa gitu biar dia dihargai sama orang lain. Ini sama sekali basically dia nggak ada ijazah loh Mbak gitu. Tapi kita udah jelasin seperti itu mereka nggak paham juga, gimana dong Mbak? Sama tambahan ya Teh, terkait mengenai identitas itu sempat terhenti karena terakhir itu kan kita komunikasi ya Mbak untuk dikirimkan data asli. Ternyata yang dikirimkan itu fotokopi. Jadi untuk operatornya tuh nggak mau melanjutkan karena dipikirnya main-main lah seperti itu, jadi tidak mau melanjutkan. Nah, yang sudah terjadi itu adalah kakaknya sudah diupdate, update baru, terus bapaknya juga sudah ada rekam biomedik dan lain-lain. Jadi tinggal ibu sendiri nanti yang melanjutkan untuk memasukkan data. Kalau untuk ternyata sudah ada akte Teh, tapi aktenya itu dari Jawa. Gitu dari bikinnya di Jawa. Bikinnya di Jawa, harus diverifikasi dulu. Silakan nanti Mbak yang tinggal lanjutkan karena kebetulan memang untuk bikin identitas itu butuh waktu yang lama sebenarnya ya Mbak. Itu aja sih untuk identitasnya. Ya, terima kasih banyak ya Teh. Iya sama-sama. Juga ya mau gimana? Iya paham. Kita paham lah. Aku paham. Mbak nggak bisa mengutarakan karena Mbak juga kecewa di satu sisi gitu. Karena ya yang tadi saya bilang, Mbak juga pada saat saya telepon pasti kaget banget. Karena saya kan nggak pernah menceritakan kan sebelum-sebelumnya. Tapi udah titik, wah ini udah maksimal nih. Ini udah dari sini sampai ke sini. Itu ya sudah, saya juga nggak bisa nahan karena semuanya keputusannya udah kayak ini kita sakit hati banget nih gini-gini. Ntar cerita ini udah banyak infonya gitu. Itu keluhannya udah banyak ya. Iya. Setiap ada keluhan pasti kan selalu kita evaluasi ya. Cuma mungkin dari anaknya nggak bisa menerima dengan baik. Ya mungkin karena faktor lingkungan dan lain-lain. Iya kan, faktor lingkungan dulu. Terus di sini yang banyak aturan jadi kurang bisa. Tapi sebenarnya tertekan atau tidak? Kan kita tidak pernah melakukan hal-hal yang lain ya. Gimana dari selama di sini ada nggak kita menekan kalian? Nggak ada. Gimana? Nggak ada. Selama tinggal di sini enak makan sehari berapa kali? Hah? Apa? Kalau lagi mau 2 kali, tapi kalau disajikannya berapa kali? 3 kali sehari. 3 kali sehari makan di sini. Baju juga dilengkapi. Sandang jajan juga. Ya. Dikasih uang jajan betul. Aku suka nanya, uang jajannya habis nggak? Aku bilang gitu, kalau habis aku kasih pas di sana. Atau aku bilang,
Mbak April tolong kasih mereka duit, kali aja mereka mau beli apa. Iya. Saya kan juga nggak bisa mantau terus, makanya saya tahu, kan saya juga pernah seusia mereka ya Mbak. Walaupun makan tapi jajan kan juga butuh, Pengen, walaupun kita banyak snack, tetap jajan kayak apa namanya, dia suka cilok. Bukan, telur gulung. Dia suka telur gulung gitu. Kadang kalau misalnya dia ngomong, Kak aku mau telur gulung, oke aku pesanin di Gojek. Bener nggak? Mau pesan apa juga, oke aku pesanin. Bener nggak? Iya, semua kanofikasi, benar. Semua kanofikasi apapun yang kalian minta. Makanya kepikiran pengen banget sekolah ya Mbak. Pengen banget biar hatinya. Datanya ya Teh. Semuanya itu biar cepet. Pengen bilang sabar ya, karena emang prosesnya yang begitu sulit dan lama. Bayangin yang namanya dari brojol nggak ada data-data itu kan susah gitu. Jadi ya makanya kita kasih pengertian seperti itu. Kemarin dapat di Tangerang karena kita mikirnya dari Tangerang biar mereka deket bolak-balik sama sekolah Zahra. Sekolah Zahra kan deket tuh sama sekolahnya mereka nanti homeschooling. Terus kita pindah ke sini kita cari di Depok, tapi kok nggak berubah gitu. Kok nggak ada yang namanya menyayangi kita kayak keluarga. Kita kan di sini saling sayang Mbak. Walaupun kita bekerja, misalnya aku leader gitu, mereka karyawanku, ya kita each other saling menyayangi gitu. Itu sih ya kalau dari aku pribadi. Jadi untuk Kak Novi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kak Novi juga minta maaf mungkin kalau Kak Novi keras, tapi baru kali ini kan Kak Novi marah. Bener kan? Pernah nggak sebelumnya Kak Novi marah sama kalian? Hah? Nggak pernah gitu. Karena emang kalau ketemu kalian ya paling cuma ngobrol gimana di sini, cuma gitu-gitu doang kan. Tapi kalau Kak Novi kurang ngasih perhatian, ya Kak Novi juga punya keterbatasan. Itu aja sih yang mau Kak Novi kasih tahu. Kak Novi misalnya anaknya sekarang 7 mungkin tambah kalian kalau kalian nganggep aku orang tua kalian ya, orang tua angkat kalian ya 9. Tapi Kak Novi udah maksimal ngebantu kalian, udah sayangnya banget, tapi kaliannya nggak bisa bantu Kak Novi untuk menjadi anak yang baik, gitu kan. Terus selalu dinasehatin, belajar agama dulu, bener nggak sih? Hafalan dulu, ngaji yang pinter. Kan awalnya nggak bisa, ya belajar, nggak usah malu, kan private, bukan di bukan di masjid ya, gitu, bukan ada yang di masjid kan yang bareng sama anak-anak. Ini kan enggak di privatein, semua di privatein gitu. Pengen banget bisa ngelihat kalian tuh bikin bangga keluarga sebenarnya. Kalian kan udah gak ada ibu, ya kan, kondisi orang tua kalian kayak gitu. Pengen banget kalian bisa bahagiain dengan cara yang apa kek, bisa bahasa Inggris atau nanti kerjanya bagus kek gitu kan. Sebenarnya zaman sekarang punya skill itu melebihi punya ijazah ya Mbak. Yang penting punya skill, kemampuan sebenarnya. Makanya gali kemampuannya di mana, bahasa Inggris belajar. Jangan pernah males, bahasa Arab belajar. Harus ada kemauan gitu loh maksudnya. Ya, sekarang Kak Novi reunifikasi kalian. Dan mungkin hanya bisa sebatas ini aja. Sebelumnya minta maaf dan mungkin terima kasih selama 4 bulan ya Mbak, kurang lebih 4 bulan kalian sama kita. Dan semoga kalian sehat-sehat aja, bisa sukses nanti ke depannya. Itu aja sih. Minta maaf ke Teh Novi, bilang terima kasih. Kalian selama di sini diperlakuin baik. Masa diem aja? Maaf ya Kak, sekali lagi. Terima kasih juga udah menonton kita berdua. Berat banget buat ngomong. Gengsi. Kayaknya lebih di itu deh Mbak, diawasin lagi pacarannya. Iya. Saya cuma nitip itu aja, karena saya tahu Mbak, tapi nggak perlu saya jelasin, yang jelas saya tahu. Gitu, seberbahaya apa sosial media dan handphone itu. Jadi ya mungkin gimana pun juga Mbak tetap kakaknya, tetap keluarganya, ada hubungan darah ya Mbak.
Kalau saya kan nggak ada hubungan darah, saya takut juga nanti udah gini-gini dia sakit hati ke saya lah. Lu siapa? Kan aku digituin kan sakit hati juga nanti kita, makanya aku nggak berani kayak gitu. Tapi yang jelas Mbak mungkin boleh cek handphonenya nanti, silahkan dilihat sendiri. Dan saya cuma titip pesan hati-hati, gitu aja. Ya, Mbak Putih. Makasih ya teh semuanya. Sama-sama, sama-sama. Ini juga jadi pelajaran hidup buat saya juga, buat kedepannya saya jadi dewasa lagi gitu kan. Iya, sama-sama, nggak apa-apa Mbak. Udah itu aja sih kalau dari aku, yang penting kita udah bikin video untuk dokumentasi ya Mbak. Takutnya kita disalahin, kita udah lapor sama Dinsos 9, jadi dia kan 2 ya, yang LSKA kita ya, bagian kesejahteraan anak, kita bilangnya 9. Nah sekarang 2 udah keluar kan, berarti 7 supaya data dan dokumentasi untuk Dinsos. Jangan sampai nanti ada fitnah, nih anak kemana, saya nggak mau gitu. Itu aja sih ya Mbak. Makasih banyak sekali lagi. Oke.